Yang aku lakukan kalau overthinking tuh biasanya berdoa aja sih Kak. Hmm. Itu membantu sekali karena it feels like I'm letting God take the wheel for me. Like I'm just doing my best and I Wow. let God do the rest. Yes. Keren. Tapi kadang tuh susahnya ngelihat apakah kita sudah do our best atau enggak. Kadang kita susah untuk menilai itu sih. Makanya orang banyak yang jadi kecewa sama diri sendiri. Oke. Kadang kita udah kasih best tapi perspektif kita ke diri kita sendiri ngomong itu belum best. Oh, gitu. ya. Impact starts with an I and ends with an act. So it starts from you, but it culminates in actions that eventually should help other people. You can YOLO kalau udah aman hidupnya. Gitu. Karena ketika anak muda YOLO, you only live once, itu rata-rata kan condongnya ke arah negatif. Seringnya aku dengar frasa itu dipakai untuk alasan melakukan hal-hal negatif gitu. Lu bukan cuma ngerugiin diri lu sendiri, tapi lu juga ngerugiin keluarga lu juga ngerugiin orang-orang di sekitar lu, teman-teman lu. Ketika kita bisa memanfaatkan tools di era sekarang, maka kita nggak akan ketinggalan. Maka kita bisa beradaptasi gitu. Adaptation is intelligence kalau kata Naval ya. Kayak orang-orang yang mahal ya kayak bisa Berkelas. Sebelum kita mulai episode berkelas hari ini, aku cuma mau bilang bahwa faktanya banyak dari teman-teman yang dengerin Suara Berkelas hari ini itu mayoritasnya belum subscribe YouTube Suara Berkelas. Bahkan ada juga yang bilang nggak sengaja unsubscribe. Come on. Jadi aku mau mastiin juga ke teman-teman, aku mau minta tolong ke teman-teman buat subscribe YouTube Suara Berkelas. Dan bagi teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dan insight baru dari podcast kita, aku mau teman-teman untuk subscribe. Karena dengan kalian subscribe, itu berarti kalian nge-support tim Suara Berkelas untuk bisa datengin tamu-tamu berkelas lainnya. Dan sebagai gantinya, karena kalian udah subscribe, aku bakal bikin pertanyaan-pertanyaan berkelas. Kita bakal punya conversation yang berkelas yang akan membantu teman-teman untuk semakin berkembang. Dan terima kasih banyak sudah support Suara Berkelas sampai hari ini. Dan selamat menikmati obrolan berkelas kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Dua anak muda berkelas. Ada Kay and Jordan. Hi Kak Bilal, thank you so much for having us today. Makasih Kak Bel buat kesempatannya hari ini. Finally ya, kalian ke Suara Berkelas ya. Kemarin aku baru nontonin COC 3 loh. Dikirim sama Iman, wah seru banget. Dan akhirnya kalian ke Suara Berkelas. Deg-degan. We're happy to be here. Ya, luar biasa. Dan khusus di podcast ini aku punya 3 HP. Dan ketiga HP ini aku recording. Agar kita lihat nantinya, kira-kira nih HP tahan lama gak sih? Boleh dites. Boleh dites ya? Coba. Boleh dites. Tapi sebelum kita mulai obrolan berkelas hari ini, aku bakal main game dulu sama teman-teman di sini. Aku bakal spin wheel ya. Spin wheel. Spin wheel dulu untuk ngelihat kira-kira kalian bisa ngelihat pernyataan aku ini fakta atau fake. Okay. Fact or fake? Fake or fake ya. Kita coba ya. Oke. Coba-coba. Kita coba dulu. Oke. Fake or fake di pertanyaan pertama. Bisa pas ya pertanyaan pertama ya? Bisa langsung pertanyaan pertama. Spin wheel pertama, pertanyaan pertama. Oke. Menjadi seorang introvert di kampus itu justru kelebihan agar aku bisa fokus belajar. I think you should answer first. I think you should answer first. Menurut aku fake. Fake. Kenapa? Karena menjadi introvert itu yes, bisa mempunyai waktu lebih banyak dengan diri sendiri untuk belajar, tapi menurut aku di kampus salah satu hal yang paling penting adalah untuk networking dan ketemu-ketemu orang lain di kampus. Karena itu salah satu opportunity yang bisa memang ketemu a lot of like-minded people dan juga orang-orang yang berbeda perspektif dengan kamu dan belajar cara mereka berpikir. I think that's the most important thing in university and college is to meet people. Wow. Oke. Networking ya. Networking. Jangan menutup diri. Jangan menutup diri. Jordan sekarang. Harus membuka diri. Iya. Jawaban aku fake sama kayak Kay juga. Oke. Alasannya sebenarnya cukup simpel. Orang introvert belum tentu bisa melakukan hal yang dilakukan orang extrovert. Tapi orang extrovert bisa melakukan hal yang dilakukan oleh orang introvert. Terutama tadi yang Kak Bila bilang kan, bisa punya waktu buat belajar. Dan extrovert kan juga bisa belajar. Emang orang extrovert sama dengan nggak belajar? Wow, oke. Simpelnya gitu aja sih Kak. Oke, good point. Jordan make introvert atau extrovert? Waduh. Kebetulan kemarin baru tes MBTI, kan baru pulang dari Korea itu kemarin semua orang pada nanya MBTI itu
MBTI-nya kayak apa gitu kan. ah. Karena di sana tuh culture MBTI ternyata besar banget ya. Iya, Semua iya. orang pas introduce themselves kayak, oh hi nama aku ini, MBTI aku ini. Terus aku jadi bingung kayak, MBTI aku apa? I took the test. Kayaknya aku majority extrovert sih. Oke, Extrovert. Iya, tapi dulu juga sempet introvert juga. Oke. Berubah. Berubah-berubah. Berubah ya. Dan itu sangat kepakai. Kuliah di Amerika harusnya lebih extrovert Lebih gitu. open. Ya, lebih open ya. Iya. Gue gimana kalau Jo? Tebak dulu Kak, mau nggak? Oh. Introvert banget sih. Bener, introvert. Emang iya Jordan introvert. Sebenarnya tergantung. Cuman Iya. aku energinya bakal lebih kekuras kalau lagi sama banyak orang. Dan biasa kayak butuh waktu sendiri untuk nge-recharge energi. Tapi ya itu suatu hal yang bisa dilangkahin lah. Bukan artinya aku yang tadi kayak Kak bilang introvert jadi belajar mulu, nggak networking dan lain-lain. Yang masih diusahakan gitu. Oke, masih diusahakan. Good point. Kita ke pernyataan kedua ya. Jangan question 2 lagi kayak gini. Iya. Udah ketebak ya. Question dua. Kita lihat. Let's see. Twenty 20 ya. 20. times 10. Kita yang terakhir nih, 10 yang dulu ya. terakhir ya. Iya. Oke. Di dunia nyata, gagal di satu kesempatan seringkali membuka pintu karir yang jauh lebih besar dan kesempatan untuk semakin berkembang. Gagal itu adalah pelajaran berharga. Jo, Mikir oke. dulu, Kak. Oke, aku jawab duluan ya. I think it's a fact sih. Fact ya. Fact. Bukan fake tapi fact ya. Ya, fakta. Karena menurutku ya orang sering ngomong kan kalau kegagalan tuh adalah guru paling berharga kan buat kita. Dan I think itu emang hal yang benar berdasarkan yang aku lihat dari teman-teman aku, dari yang aku alamin sendiri juga. Kalau aku tuh belajar paling banyak terkait dengan suatu misalkan aspek A. Aku nyoba aspek A ini aku gagal. Kedepannya ketika aku nyoba aspek A lagi itu pasti jauh lebih berbeda daripada sebelumnya aku ngakuin. Dan itu menurutku berlaku untuk semua aspek sih. Baik kayak dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, perlombaan dan lain-lain tuh kalau kita gagal sekali, ya naluri manusia kalau udah gagal sekali nggak mungkin gagal lagi lah ya. Masa mau Iya. melakukan kesalahan yang sama ke depannya. Jadi pastinya bakal ada step-step yang dilakuin dia untuk dia melompati kegagalan sebelumnya. Jadi Iya. menurutku fakta sih. Ya, it's all about perspective ya, kayak bisa jadi ada orang yang gagal terus kayak dia makin baperan, ya udah nggak mau mulai lagi. Tapi kalau kayak pakai POV kamu tadi, justru gagal itu data kan, atau gagal itu pengalaman berharga untuk Tapi ya nggak apa kedepannya. kalau sedih juga it's fine, take your Iya, time iya. gitu. Iya. Namanya manusia ya kan. Wah, bijak sekali ya, masih muda udah bijak ya. Bijak atau sok bijak nih? Oke, kalau Ki gimana? Oke. Kalau aku setuju banget sih sama Jordan tadi bilang tentang failure is the best teacher. Tapi menurut aku juga rejection is redirection. Jadi misalkan di saat ini masih gagal dalam misalkan hal A itu, kemungkinan memang hal itu is not meant for you and you're meant to do hal B itu. And there's more opportunities and more doors out there that are waiting for you to open them rather than just this one door. So just if this one door closes, there's still many doors out there for you to open by yourself. Wah, Pintunya banyak ya. artiin Jo. Pokoknya pintunya banyak. Kalau pintu ini kekunci, coba pintu berikutnya. Iya. Tapi dari pengalaman kamu dulu deh, momen tergagal yang kamu ngerasa nih, ini gue gagal gitu. Tapi kamu bangkit, kapan? Nah ini jawabannya selalu sama sih. Udah beberapa kali ditanyain juga. Pas kelas 10 akhir. Karena aku kan dulu kan pas SMA tuh ikut olimpiade. Kebetulan di bidang matematika. Ya. Pas itu aku udah persiapan 4 bulan untuk ngikut OSN ini di sekolahku. Dan itu beneran kayak aku work hard for it. Kayak setiap hari begadang, bangun pagi, belajar. Tapi ketika hari H malah ada kendala dari diri aku sendiri. Dan akhirnya aku malah gagal gitu di lomba itu. Di titik itu tuh beneran aku drop banget. Bahkan sampai aku yang beneran cinta banget sama matematika, aku sampai kayak, oh I don't want to study you anymore gitu. Kayak lihat angka aja nggak mau. Pas itu kan kebetulan udah libur juga. Biasa padahal setiap hari pasti ada belajar matematikanya. Dan di situ beneran terpuruk banget. Bahkan kayak I almost cried every day gitu. mungkin agak terkesan alay ya. Cuman buat aku tuh salah satu hal yang aku pegang dan paling berharga. Dan aku gagal di hal itu. Tapi mulai bangkit lagi ketika akhirnya makanya aku bilang take time untuk bersedih. Aku take time buat aku bersedih. Lalu aku ada opportunity nih. Dan aku mutusin untuk nyoba lagi. Dan dari situ mulai trennya naik. Wah, good point. Gak apa-apa kasih waktu untuk bersedih ya. Gak apa, itu penting Manusiawi, banget. ya. Jangan kayak robot lah. Ya. Intinya. Iya. Kalau Ki gimana? Oke.
Kalau aku kasih sedikit konteks dulu ya. Oke. Jadi aku di UC Berkeley itu freshman year dan sophomore year, jadi tahun pertama tahun kedua itu sempat menjabat sebagai executive director namanya Nusantara. Nusantara. Itu Indonesian Festival, bisa dibilang salah satu yang terbesar di California ya. Jadi itu dalam posisi itu aku masih baru-baru nih masuk UC Berkeley dan dipercaya dengan posisi itu. Jadi otomatis sebagai aku mau jadi eventnya harus perfect, harus jalan dengan baik, semua vendor makanan good, venue-nya bagus, performance-nya bagus gitu ya Kak. Nah tahun pertama itu udah menurut aku cukup oke lah, cukup oke, acaranya bagus, a lot of people enjoyed. Dan tahun kedua itu aku dipercaya dengan posisi yang sama lagi gitu. Jadi otomatis aku mau eventnya lebih better ya Kak. Jadi venue-nya cari venue yang lebih besar, yang lebih dilewati orang gitu ya. Jadi kita pakai venue persis di depan namanya Cedar Gate. Jadi itu persis entrance UC Berkeley kalau orang mau masuk sekolah tuh lewat situ. Yeah. Jadi itu venue-nya open space. Yeah. Jadi ada tangga-tangga gitu, terus ya open lah Kak. Tapi nggak ada shelter sama sekali, Yeah, nggak yeah. ada shade-nya, nggak ada apa-apa Yeah. gitu. Nah dari awal-awal tuh kita udah mantengin terus tuh Kak, weather-nya gimana on that day. Dan dari weather app-nya tuh selalu bilang, oh weather-nya oke, sunny, Ya, aman good, gitu ya. aman gitu. Jadi kita seharian itu oke, kita kayak jualan makanan oke, perform oke, dan kebetulan di situ aku juga ikut nyanyi perform juga kan. Nah pas aku maju nyanyi itu kan udah pakai ya outfit batik gitu, udah bagus-bagus pakai rok panjang gitu ya Kak. Yeah. Naik atas ke stage kan, tiba-tiba pegang mic, udah mulai nih teman-teman aku yang ikut ngeband, hujan Kak. Waduh. Hujan. Dan hujannya tuh kalau di sana bukan hujan yang turun ke bawah ya. Hujannya nyamping. Aduh. Karena di sana tuh windy banget, Yeah. deket bay kan, deket Yeah, ocean yeah. gitu. Jadi kayak set, jadi kita kena hujannya pas ke muka gitu Kak. Pas ke muka, pas ke Yeah. alat musik, pas ke mic itu kan semua elektronik ya Kak. Yeah. Panik dong kan Ah, kita. ah. Itu kayak, di tengah-tengah nyanyi masa tiba-tiba bubar gitu performance-nya. Nah untung banget kita pas booth makanan itu ada tendanya. Yeah. Jadi panitia kita semua langsung pindahin tendanya buat orang-orang bisa nonton, dan pindahin tendanya juga bisa menutup alat-alat musik kita itu biar nggak basah dan rusak gitu. Dan itu sempet oke, tapi tetap aja nggak cukup kan tendanya, kita nggak anticipate sama sekali bakal hujan, nggak cukup untuk banyak orang itu nonton performance-nya. Nah tapi habis aku perform itu kita juga undang ada guest artist-nya juga dari sana, jadi cukup panik juga ya, karena masa guest artist waktu giliran mereka perform as the closing act itu waktu hujan, dan hujannya Yeah. Aduh. kayak kondisinya nggak banget gitu ya Kak. Dan waktu itu sempat aku juga ya sedih, kayak stres sedikit kan ya, karena itu juga cukup harus cepet respon situation yang you have to be immediately menanggapi gitu ya. Dan di situ selain tenda-tenda itu kita coba cari akal kayak pinjem payung apa-apa gitu, tapi tetap the condition is not going to help, like it just Yeah. kept raining, gak stop gitu hujannya. Tapi justru dari situ banyak orang yang I'm very thankful, mereka ngambil sisi positifnya. Jadi mereka nonton performance aku, nonton performance guest star-nya itu juga, mereka tetap nonton dan tetap maju-maju di depan tenda-tenda itu. Nah itu yang bikin aku sangat terharu ya, sangat touched Yeah. gitu, karena menurut mereka daripada itu sesuatu hal yang buruk, itu malah sesuatu hal yang membuat core memory yang Yeah. buat kayak ini bener-bener nonton festival Indonesia, budaya yang di-celebrate di tempat di Amerika gitu ya Kak, budaya kita yang dibawa dari sini ke sana, kita tetap celebrate our culture, walaupun hujan-hujanan kita masih rela untuk nonton performance ini, dan justru menjadi momen-momen yang berharga dan sangat senang di college life teman-teman aku, di college life bahkan orang-orang yang bukan dari Indonesia pun, mahasiswa, profesor dan lain-lain juga ikut nonton gitu. Dan respons mereka juga tetap antusias dan tetap senang gitu bisa berada di acara itu dan belajar lebih banyak tentang Indonesia, walaupun masih hujan-hujanan, mereka masih form like really good memories di situ. Yeah. Yeah. Dan yang aku tangkap dari poin itu juga cuaca kan bisa dikontrol ya. Iya. Reaksi kita bisa dikontrol ya. Iya, Kayak iya. mungkin tadi tuh berkelasnya ketika reaksi kalian langsung action. Oke, tendanya dulu, atau teman-teman yang lain juga mengapresiasi udah kita bikin, tetap nonton gitu. Iya. Apapun kondisinya ya. Karena kamu udah prepare dari awal kan soal Iya. cuaca dan lain-lain. Itu sih poin pentingnya yang bisa kita petik ya. Iya. Bisa jadi tadi nggak lanjut. Bisa jadi tadi kayak ya udahlah aku akan mengeluh terus gitu. Iya. What if? Bukan core memory jadi ya. Iya. Jadi untung kita bisa cepat sorry Iya. cepat menanggapi ya Kak. Ya, Tenggat. Iya. thank God ya. Alhamdulillah. Kita
ke yang ketiga ya. Ya udah pertama, udah ke 20. Ke 30. Prediksi deh, ke 10. 7. 8. Gak ada yang benar. 5. 5 gak ada yang benar. 5. You're the closest. Menurut kalian ya, IPK cum laude dari kampus ternama secara otomatis menjamin gaji yang besar ketika pertama kali masuk perusahaan. Jordan, Wah, gimana Jordan? I think you should answer this. Itu deh, Oke. jawab deh. kamu Apa ya? fakta atau fake? Fake or fake? Menurut aku fake. Fake. Wah, Ya. kenapa tuh? Jadi bisa dilihat dari kondisi ekonomi dunia sekarang ini banyak sekali yang orang-orang facing unemployment itu bukan karena mereka nggak jago di sekolah, bukan karena mereka akademik yang nggak bagus, justru malah beberapa orang yang aku tahu dan kenal IPK-nya sempurna, cum laude gitu ya, graduation segala-gala, tetap susah mencari kerja di dunia sekarang itu. Memang ya dari salah satu sisi memang nggak mendukung sih ya ekonomi sekarang, juga di Bay Area specifically, the problem is still there. Menurut aku salah satu hal yang menyebabkan this problem is, satu, it's very competitive, the job market we have today. And the second thing is something that I learned while I was studying in Berkeley. What companies value the most is not your grades or academics, it's your experience in the field. Misalkan punya CV apa, portfolio apa, udah pernah kerja di mana, itu salah satu yang sangat dihargai oleh company-company, especially di Amerika ya. Jadi Ya. kebanyakan teman-teman aku tuh malah mereka tetap bagus sekolahnya, meskipun nggak kayak perfect GPA atau apa, tapi mereka punya banyak experience kerja-kerja di company seperti ya big name tech companies Ya. dan beberapa company yang lain, itu malah justru yang paling gampang dapat kerjaan itu teman-teman aku yang kayak gitu. Jadi I think experience is very valuable, but also how you present your experience, bagaimana cara tulis di CV atau di resume itu juga penting banget. Ya. Kayak misalkan nama company-nya gak seterkenal teman-teman kamu, gak apa-apa, tapi cara tulis bullet point-nya itu harus terlihat bahwa kamu sudah membuat dampak di company itu. Oke. Bagus banget. Jordan Padahal gimana? kamu belum masuk ke dunia kerja beneran ya. Tapi kamu udah bisa profesional. memetakan ya. Yo, luar biasa. Kuliahnya baru 3 tahun tapi pengalamannya sudah 10 tahun. Iya, iya. Thank you. Gimana Jordan? Fakta atau fake? Fake or fake? Oke, ini aku agak merasa terserang sih di sini. Karena kan IP ya. Iya, iya. Kebetulan IPK aku sekarang puji Tuhan masih 4. Iya, iya. Udah 2 semester. Tapi mohon maaf, menyerang diri sendiri, I say it's fake. Iya, jadi ya mungkin orang-orang udah sering dengar ya, IP hanyalah angka, Iya, iya. IP hanyalah tertulis di tulisan. Mungkin kalau tadi Kay bahas company yang ada di US, biar lebih relate kita bahas yang di Indo ya. Ya. Nah, kalau menurutku dari yang aku dengar, karena aku juga belum terlalu dekat sama industri pekerjaan juga, Ya, ya. sometimes kalau kita belajar IP itu kan dapatnya knowledge, what we know gitu. Sometimes tuh yang kita pelajarin kan itu adalah what we learn. Ya. But the most important thing is not what we learn, but who we know kalau di sini. Dan bagaimana cara kita know orang-orang, misalkan orang-orang penting, maybe kayak orang-orang yang megang jabatan di perusahaan-perusahaan tertentu, ya caranya dengan yang tadi kita bahas di awal, networking gitu. Makanya menurutku dua ini harus diimbangin. But I say, especially di Indonesia, networking jauh lebih penting. Tapi ya maksudnya jangan lepasin akademik dan juga IP, at least ada di batas normal lah, batas average I think it's fine. Ya banyakin networking, baru banyakin pengalaman, misalnya pengalaman magang, pengalaman kerja. I think it's really useful gitu untuk di Indonesia. Wow. Wah, itu paling menarik karena aku udah 8 tahun ya. Sejak menekuni dunia bekerja atau dunia kreatif itu, dan apa yang kalian bilang tadi itu bener. Fact. Bukan fake. Pernyataan kalian itu fakta. Tapi yang tadi itu Ini, fake ya. Awalnya menurut Kabila juga fake juga. Fake juga. Oke. Karena kalian pasti pernah dengar kalimat ini kayak the purpose of knowledge is action, not knowledge. Iya. Kayak percuma kan, pinter banget Benar. tuh punya knowledge sebanyak apapun tapi tidak ada aksinya, dan ilmu yang kalian punya itu tuh nggak tersampaikan ke orang gitu ya, ilmu Iya. akan pelan-pelan menghilang Fact. itu. Jadi yang kamu bilang networking tadi juga poin penting.
Dulu ketika aku lulus kuliah, aku pikir jajah itu segalanya gitu. Tapi berjalan waktu, aku kenal sama si A, collab sama si B. Sampai hari ini yang aku kerjakan itu hasil dari berteman, networking. Benar. Itu fakta. Iya. Tapi tetap jangan Iya. dilepas aja gitu, Jangan belajarnya sampai tetap harus dengar rajin ini nanti, belajar. Ya, oh benar. yaudahlah gue gak usah belajar. Itu beda. Iya. Atau kayak tiba-tiba, Nggak boleh. orang sukses itu drop out. Nah itu cuma Disclaimer, satu dibandingkan Jangan, 1000. jangan. Satu ya. banding 1000. Disclaimer dulu Tetap ini. harus Iya. rajin belajar. Tapi ya, Ya. Tapi kamu akan bekerja di sini atau berimpian kerja di sana nih? Good nah, question. itu Iya. di tangan Tuhan aja ya. Oh. Tentuin ke di mana gitu. Dari hatimu? Dari hati aku sih, aku cuman pingin bisa membuat impact bagi communities around me. Ya kalau bisa dan dikasih opportunity untuk make an impact for this country, atau juga mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia, ya itu Ya. di tangan Tuhan aja, diserahkan. Oh, that's a good dream, big dream. Big dream, ya. Kalau kamu aku tembak tiba-tiba nih ya, apakah kamu ingin bekerja di tempat atau di jalur kamu sekarang belajar? Kuliah kamu di sini, kamu ingin bekerja di situ juga, Di industri yang sama maksudnya. industri yang sama. Apakah mau bekerja di industri yang sama atau enggak gitu? Ya. Kok nembaknya bisa ini banget sih pertanyaannya? Pertanyaannya pas banget. Jujur ya, sekarang tuh aku lagi mikir about pivoting gitu. Oh really? Kayak aku kan belajarnya engineering. But I think karena aku di kampus tuh masuk ke kayak club consulting and business, aku ngerasa kayaknya mulai pivot gitu loh ke arah consulting malahan. Tapi ya nggak mungkin juga aku drop out dari engineering aku sekarang. Ya. Iya. Jadi aku masih mikir sih. Cuman untuk sekarang karena aku belum belajar banget tentang engineering, tapi kalau buat business and consulting aku udah mulai belajar karena ada club consulting di kampus aku lebih ke beda industri sih untuk sekarang. But we'll see, still 3 years kan di kampus. Ya. Dan aku juga apa yang aku kerjakan hari ini sama sekali gak ada hubungannya sama aku di bangku kuliah gitu. Tapi it's still connecting the dots gitu loh. Kayak ada alasan kenapa kamu kerjain hal ini dan ada ilmu-ilmu yang kemudian kamu bisa tarik gitu dari masa lalumu gitu. Benar. Masih Benar kepake, masih Masih ada kepake. esensinya. Iya. Oke, kita udah main gamesnya, kita langsung ke podcast suara berkelasnya gitu. Obrolan yang lebih berat kali ya. Tadi intro ya. Intro aja udah berat kayaknya. Intro udah berat, intro udah mikir. Nah sekarang aku bakal tanyain versi pertanyaan berkelas aku gitu ya. Pertanyaan pertama ke kalian berdua. Aku ngelihat teman-teman yang pintar ya, yang berkelas di usia mudanya, itu kadang punya beban tersendiri gitu. Aduh, karena aku pintar maka aku harus punya standar seperti ini nantinya. Aku harus selalu kelihatan keren gitu. Dan kalau tiba-tiba minus atau sedikit berkurang nilainya, maka aku mau define diriku gagal gitu. Ke Kay dulu deh, gimana kamu ngedefine standar kamu? Apakah kamu harus selalu kelihatan keren, berkelas? Seperti apa? Kalau menurut aku sih, my public perception and public image itu sesuatu hal yang I'm thankful for. Kalau misalkan orang lain memikir aku berkelas atau memikir aku, oh pinter nih di bidang akademik atau jago nih di bidang ini gitu. Itu hanya sesuatu hal yang menurut aku dapat sebagai sesuatu yang to be grateful for and a blessing. Dan memang ini persepsi orang lain juga bisa menimbulkan ekspektasi sendiri ya. Bisa juga menjadi stres atau burden gitu. Tapi di perspektif aku sih, aku cuman melihat itu sebagai sesuatu blessing dan sesuatu motivation malahan untuk do more and do better in what I'm currently doing and to achieve more and help make more of an impact gitu. Jadi sebenarnya I see it as less of a burden and more of a blessing to continue to help other people around me. Jadi Kamu lebih bukan mikirin tentang kamu sendiri doang, tapi dampak dari ilmu kamu itu ke orang-orang orang sekitarmu lain, ya. iya. Karena menurut aku ya pintar adalah sesuatu hal yang really good to have, dan kayak balik lagi ke diskusi tentang akademik yang earlier itu sesuatu hal yang memang penting, tapi menurut aku yang lebih penting adalah bagaimana kita memakai ilmu yang kita sudah punya dan sudah diberkati untuk have right now, untuk bisa berdampak lagi di komunitas yang lebih besar gitu. Kamu pernah overthinking gak sih? Pernah dong Kak. Oke, di fase overthinking itu apa yang bisa kamu lakukan gitu? Di
Fase overthinking, biasanya I like to break down my thoughts ya. It helps a lot if I try to classify. Overthinking tuh biasanya kalau di aku tuh dipicu oleh misalkan banyak banget hal yang harus dikerjain gini, atau banyak banget hal yang dikerjain dan ini harus kesini, jadi kayak my thoughts are everywhere. Jadi biasanya I like to start by writing things down, or kayak breaking down kayak okay, I can achieve this kalau ngerjain ini gini. Jadi harus di schedule atau bikin apa ya, nulis di calendar gitu-gitu, dapat membantu banget dengan overthinking. Sama satu hal lagi yang aku lakukan kalau overthinking tuh biasanya berdoa aja sih Kak. Itu membantu sekali karena it feels like I'm letting God take the wheel for me, like I'm just doing my best. And I let God do the rest. Yes, keren. Ini berkelas banget. Berkelas ya, berkelas. Kelas king. Kelas king ya? Kelas queen. Kelas queen. Oke, kita ke Jordan. IPK 4 loh. Kan gak bisa 4,5 gitu ya. Aduh. Kayak lo harus improve apa atau kamu kan harus mempertahankan itu. Kalau di konteks kita di dunia kreatif kan mungkin gampang lah sekali 2 kali viral gitu ya. Tapi memaintainnya itu yang susah. Berat itu maintain. Nah di versi kamu gitu ya, gimana caranya tetap nge-maintain gak cuma dari sisi nilainya tapi karakter kamu, semangat belajar kamu, energi kamu gitu. Oke, first of all, tadi yang dari Kay itu bagus banget. Kayak aku Yeah. harus adapt sih. Kalau kita punya apa kayak orang bilang kita pintar, itu bisa bermanfaat. Itu bagus banget. Itu new insight buat aku. Thank you, Kay. Kalau buat aku sendiri ya, kayak apakah aku merasa harus untuk terus mempertahankan, kayak misalkan masih IPK sempurna gitu, apakah semester depan aku harus maksain untuk sempurna lagi, semangat belajar harus sama dan lain-lain? Jawabannya adalah enggak sih. I think bahkan di rencana aku juga I want to try other things selain belajar, karena ya kita tahu sendiri kalau mau dapetin yang sempurna berapa waktu yang harus dikorbankan untuk hal tersebut. Kalau kita mengorbankan waktu untuk hal tersebut, kita nggak bisa pakai waktu ini untuk hal lain. Sedangkan aku pengen untuk mencoba hal lain, dan aku kayak kalau misalkan turun juga ya legowo aja nggak apa-apa gitu. Bahkan aku udah expect turun di semester 2. Really? Fun fact, ini sedikit fun fact ya. Mungkin aku mencoba untuk coba hal-hal lain di semester 2. Semester 1 tuh aku maksa banget karena di tempat aku tuh ya war IP lah untuk dapat jurusan. Tapi di semester 2 I just let it flow. Ya puji Tuhan masih bisa dapat 4 lagi gitu. Dan I think gak apa-apa sih. Aku bersyukur juga kalau aku tuh diajarin untuk ya gak apa-apa untuk jatuh walaupun kita selalu di atas. Namanya roda kehidupan selalu berputar, bisa di atas bisa di bawah. Dan orang tua aku tuh selalu ngajarin aku itu. Dan mereka tuh gak pernah expect aku kayak oh kamu kan ranking 1 harus ranking 1 terus misalkan, atau kamu nilainya sempurna harus sempurna terus. Tapi it's fine untuk down, untuk drop. Namanya juga manusia ya kan, ini manusiawi gitu. Dan ya itu adalah mindset yang aku pegang sih sampai sekarang. Jadi kalau misalkan aku ada drop, kayak misalkan ujian aku nilai jelek atau gimana ya it's fine gitu. For me it's fine. Karena emang udah diajarin dari kecil, kadang di atas kadang di bawah gitu. Ya. Kalau tadi aku tanyain overthinking ke Kay, kalau ke Jordan aku bakal tanyain tentang kamu pernah merasa tertinggal gak sih? Kayak membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Isu-isu orang dari 18 tahun ke 22 tahun gitu. Merasa tertinggal, membandingkan diri, atau aduh kalau aku gak berprestasi aku takut gak dihargai gitu. Ada pernah pikiran-pikiran seperti itu dan gimana cara menghadapinya? Kalau punya pikiran seperti itu pasti pernah Kak. Pasti ya. Pasti pernah, kayak merasa ketinggalan sama orang, merasa kayak ngeliat dia kayak ih kok dia bisa sih tapi aku nggak bisa di hal ini, kok dia bisa keren banget aku kok nggak keren, dan ketinggalan prestasi juga ya aku ngerasa kadang seperti itu. Tapi ya aku selalu untuk ngingetin lagi ke diri aku sendiri aja sih, that ini bukan aku lawan orang lain, tapi it's me versus myself from yesterday. Wow. Intinya tuh ya ini masih mindset yang cukup konseptual. Kadang aku lakuin, kadang gak aku lakuin. Kayak dulu pas aku masih SMP dan SMA, aku ngeliat orang, wih ini orang kok keren banget. Ya udah deh, gue juga coba pelajarin. Terus pas udah berhasil, jadi oke di bidang ini, ngeliat orang di bidang lain lagi, kok ini keren banget. Jadi malah jadi gak fokus gitu. Malah fokusnya buyar kemana-mana. Nyoba hal-hal lainnya banyak banget, malahan jadi gak bisa fokus di satu hal. Dan mindset ini mulai aku kencengin gitu pas kuliah aja sih. Kayak ngeliat, oh teman aku kok kayak jago banget berorganisasinya misalkan, atau teman aku kok jago banget ini ya A, B, C-nya. Tapi ya aku tetap fokus sama diri aku, apa yang mau aku capai, tujuan aku ke depannya apa,
dan ya fokus on myself gitu. Atau simpelnya analogi simpel yang tadi tiba-tiba aku kepikiran ya. Let's say kalian berkompetisi ya di COC gitu ya. Tapi mindset yang kalian pakai itu bukan berkompetisi untuk ngalahin orang, tapi berkompetisi untuk versi terbaikku harus keluar hari Yes, ini gitu. Iya, itu dia. benar. Give my best. Iya Selalu kan? gitu. Karena kalau lu udah give your best gitu tidak ada penyesalan sama sekali gitu. Benar. Di depannya wah walaupun gagal, walaupun kalah ya, tapi ke depannya kan kita tahu bahwa itu versi terbaik kita yang kita Best. keluarin kemarin gitu. Benar. Let God do the rest kan kayak kata Yeah. Kay tadi. Tapi kadang tuh susahnya ngelihat apakah kita sudah do our best atau enggak. Kadang kita susah untuk menilai itu sih. Makanya orang Iya, banyak iya. yang jadi kecewa sama diri sendiri. Oke. Kadang kita udah kasih best tapi perspektif kita ke diri kita sendiri ngomong itu belum best gitu. Oh, ya. Itu sering terjadi kalau teman-teman narasumber suara berkelas misalnya kayak padahal dia udah keren banget di mataku ya. Obrolannya udah bagus banget tapi kayak Bil tadi oke gak sih? Tadi oke gak sih? Itu biasanya imposter syndrome gitu. Iya. Itu jadi juga di sini nggak ya? Tapi jujur kalian tuh bagus banget hari ini. Berkelas banget. Beneran Malah nggak imposter ya? syndrome. Malah Beneran imposter nggak ya? syndrome. Ini fact or fake? Fact or Oh, fake. fact. Iya. Nah kalau kamu sendiri Kay, kan budaya belajar di sana sama di sini mungkin berbeda ya. Iya. Apa ilmu atau budaya belajar di sana yang kamu absorb dan pelan-pelan kamu terapkan, kamu kembali ke sini atau pelan-pelan kamu share ke teman-teman? Karena aku notice dari tadi tuh kamu senang sekali berbagi ilmu atau memberikan hal positif ke orang di sekitar kamu gitu. Nah ini bagi teman-teman yang menonton nih, mereka juga mau tahu kan, atau mereka juga mau absorb ilmunya kamu gitu. Apa yang bisa kamu share budaya belajar, semangat, energi belajar dari sana yang untuk kamu bisa terapkan di sini? Menurut aku ada dua hal yang aku belajar selama belajar di US itu ya. Satu adalah semua orang surprisingly very open untuk share their knowledge and their resources to other people. Jadi itu sesuatu hal yang aku sangat appreciate banget karena teman-teman aku atau mungkin dosen-dosen dan lain-lain itu semua orang tuh orang hebat banget. Bahkan ada yang Nobel laureate winners, ada juga yang udah kerja in big tech, ada yang kerja di pokoknya company-company hebat semua. Itu mereka selalu willing to share what they know and share their resources. Dari referral atau dari bantuan akademik, dari berbagai sisi lah mereka willing to share. Nah dari kitanya, we have to take the step to ask. That's something that we need to take the initiative to do. We cannot just sit there and be among these people, but not ask them for their input or ask them for any wisdom they can share. Gitu. So I think that's one of the things I learned is to not be afraid to ask for something that you're interested in atau ask for something that you want to achieve in the future. The second thing is using resources at your disposal to the best of your ability. Kalau bisa diumpamakan kan di sana tuh we're very used to using misalkan AI, technology, so many of these things. Itu kan kadang-kadang bisa dilihat dari sisi buruknya ya. Misalkan memakai AI untuk cheating lah, untuk apalah gitu. Tapi di sana tuh kita benar-benar memakai resources ini seperti AI untuk belajar lebih dalam lagi apa yang kita udah tahu gitu. Dan kalau bisa memakai AI dengan cara yang benar dan cara yang honest gitu ya, itu bahkan bisa develop skills kita di luar classroom dengan lebih baik gitu. So I think those two things that I learned to be able to use resources effectively and to ask for knowledge from the people around you, itu suatu hal yang aku juga mencoba untuk terapkan dari diri aku dan sharing ke teman-teman juga yang di sini gitu. Wow. Itu bagus banget karena dua hal itu yang aku terapkan juga di sini walaupun aku nggak di Amerika. Yang pertama aku selalu curious gitu karena curiosity bikin kita tuh punya humility gitu ya. Ketika kamu curious sama orang atau kamu nggak ngelihat jabatannya atau apapun itu, tapi kamu curious gimana cara berpikirnya, itu bikin kita humble. Itu bikin kita punya kerendahan hati untuk belajar dari siapa aja gitu. Kita bisa memetik inspirasi dari siapapun gitu. Dan yang kedua, ketika kita bisa memanfaatkan tools-tools di era sekarang, maka kita nggak akan ketinggalan. Bener banget. Maka kita bisa beradaptasi gitu. Adaptation is intelligence kalau kata Naval ya. Wah. Kayak orang-orang yang mahal ya kayak Berkelas. bisa Berkelas.
ketika kamu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, misalnya kamu temanmu beli HP C100, Realme C100, terus kamu nggak mau tertinggal dong, kamu bisa beradaptasi dengan beli juga, terus kamu lihat kelebihannya apa. Misalnya sampai di menit ini guys, sampai di menit ini, aku nggak bohong ya, baterai masih 100. Dari tadi kita nggak record ya, masih Benar-benar 100. Realme C100. Sebenarnya masih 100. Masih 100. Iya. Ntar kita tunggu deh berapa menit kemudian sampai podcast selesai, kira-kira masih 100 kayak. Coba kita lihat. Lihat. Ketika kamu dengar tadi Kay ngobrolin tentang mindset di sana, apa yang kamu absorb dari Kay? Apa yang kamu pelajari dan ingin kamu terapkan, Jordan? Tuh rasanya tuh kayak lagi tidur terus mimpi kondisi ideal gitu. Ya. Kayak wow, ini orangnya hai open, ayo kita sharing-sharing. Terus Iya. kayak ini ada alat ya pakai untuk kegunaan, untuk pakai untuk kebaikan gitu. Ya di sini juga kayak gitu sih sebenarnya. Tapi menurutku dua hal itu sih sangat amat ngefek ya harusnya ya. Iya. Terutama menurutku yang kedua. Yang kedua itu because we're using technologies for our advantage kan di sini Iya. kan. Dan menurutku itu suatu hal yang harus diterapin sama bukan segelintir orang tapi sama semua orang sih. Makanya kita kayak masih ngelihat ada beberapa orang yang bisa keep up sama perkembangan zaman di sini, sama ada beberapa orang juga yang ketinggalan. Iya. Dan menurutku ya terkhusus untuk orang-orang yang mungkin ketinggalan dari tech-tech yang sudah terjadi sekarang, itu hal yang harus mereka kejar sih. Mereka harus belajar mungkin cara penggunaan AI atau misalkan penggunaan teknologi-teknologi lain zaman sekarang. Menurutku itu penting banget. Kalau buat sharing, ya tergantung sama orang-orang di sini ya. Dan aku nggak berhak ngomong juga sih, karena aku Yeah. orangnya lumayan pelit. Oh really? Di konteks split seperti apa? Kan tadi itu kan sharing ilmu kan. Terkadang tuh aku kalau sharing, aku juga sebenarnya senang sama sharing. Cuman sharing dalam kondisi-kondisi tertentu. Kayak nggak selalu mau untuk sharing gitu. Biasanya sih tergantung energi level ya. Ya, ya. Balik lagi ke introvertnya. Iya, introvert dan extrovert tadi ya pembahasannya. Dan ya aku ngerasa kalau aku tuh masih agak pelit untuk ilmu. Dan I think that's one of the thing yang aku harus cross check lagi dan aku harus ubah juga dalam diri aku gitu. Karena ini semua juga anugerah dari Tuhan ya, I have to give it back to other people gitu. Kalau dari pengalaman di COC kemarin, apa yang kamu bisa dapetin gitu? Apakah kamu belajar untuk, aku nggak mau pelit lagi gitu, atau aku mau berkolaborasi dengan banyak orang, atau seperti apa? Actually yang paling penting dari Clash of Champion kemarin sih menurutku ya networking. Oh. Aku ngerasa bahwa gini, aku dulu kuliah di ITB aku kayak ngerasa, wih, aku udah dikelilingin sama orang-orang hebat dan jago banget dan emang hebat dan jago banget semuanya gitu. Tapi ketika masuk ke Clash of Champions season 3 ternyata ada yang lebih hebat dan jago banget gitu maksudnya. Kayak itu really opens my eyes aja sih di situ. Karena kebetulan aku kan kuliah di kampus dalam negeri, bisa ketemu sama teman-teman luar negeri, bisa ketemu Kay juga yang lihat budayanya Kay misalkan di UC Berkeley kayak bagaimana. Dan I think itu ya hal-hal yang mungkin bisa jadiin aku untuk jadi pionir gitu di sini. Untuk bisa implementasiin yang baik dari luar ke ya sistem yang ada di Indonesia sekarang. Ya menurutku itu sih banyak banget belajar, banyak banget dapat ilmu, perspektif dan opinion-opinion dari teman-teman di luar sana dan di dalam negeri juga gitu. Agree banget sih sama yang tadi Jordan bilang, especially di perspektif ketemu teman-teman yang mungkin tanpa Clash of Champions season 3 ini kita nggak bakal ketemu in real life gitu. Yeah. Jadi aku seneng banget bisa ketemu kayak Jordan, teman-teman yang dari university dalam negeri, teman-teman dari kedinasan juga, itu sesuatu hal yang belum tentu kita kalau day to day life di Jakarta bisa ketemu gitu ya. Benar. Jadi seneng banget bisa ketemu like a lot of new friends and people that I think I've grown close enough to call family and community here. Dan yang menariknya, kalian nggak cuma beda kampus kan, terus kalian udah beda jurusan dan beda banget gitu. Tadi kayak ada yang kedinasan, tiba-tiba ada yang kimia, ada macam-macam yang random banget gitu ya. Nah, justru itu yang membuka perspektif baru kan. Iya. Kayak in diversity itu kalian bisa ngelihat hal-hal baru ya. Oh ternyata dia kuliah seperti ini, dia kerja seperti ini ya. Itu yang menurut aku berbeda, tapi kalian tuh jadi kenal satu sama lain gitu. Iya. Kalau Kay sendiri, kuliah di sana jurusan apa? Aku double major, kebetulan data science sama business administration. Kita aja mikir dia kuliah di luar udah keren banget. Ini double Double major lagi. major. Thank you Kak. Ya, jadi itu data science itu menurut aku tuh combination antara computer science and statistics and probability gitu ya. Namanya data science, terus business ya, seperti business di sini ya sama. Kalau ditanya dengan pertanyaan simple,
yang kepakai di real life per hari ini? Dari apa yang kamu pelajari, kira-kira contohnya seperti apa? Apa ya? Banyak sih sebetulnya contohnya. Data science tuh menurut aku kalau dari jauh dilihat tuh mungkin agak kompleks atau apa Yeah. gimana, tapi menurut aku tuh very applicable in real life juga. Soalnya banyak konsep data science itu jatuh-jatuhnya probability ya. Jadi misalkan probability hari ini hujan, Hmm. probability hari ini bangun tidurnya on time nggak gitu, Ya. sampai kelas on time nggak. Nah, itu beberapa hal itu dipakai banget in real life, tapi menurut aku yang paling dipakai is a combination of both. Jadi bisnis sama data science itu banyak banget yang intersect gitu dan membantu kita untuk view the world in a certain way. So I think it's very applicable. Kalau kasih contoh apa ya contohnya? Misalkan di data science tuh kita belajar konsep tentang statistics of kita dikasih data set misalkan dan kita harus analyze statisticsnya, oh yang mana yang paling, what's the average of it, what's the most, what's the least, dan lain-lain. Itu hal yang di luar classroom kita pakai untuk misalkan planning events yang tadi aku ngomongin gitu, itu sangat dipakai. Atau misalkan ngobrol-ngobrol kayak gini juga sangat dipakai banget karena statistics of like what we're currently doing and how our words can help other people tuh dipakai sih. Everything is data. Everything Everything is is data. data ya. Data-datanya kayak kita, all of our words right now is also Data juga. data. Iya. Yang bisa diolah. Yang bisa Iya. diolah, bisa dianalyze menjadi sentiment analysis, apa-apa gitu, semuanya bisa dianalyze in today's day and age ya. Even simple, misalnya kamu mau bikin konten aja, sekarang kan semua orang pakai data kan. Iya. Kayak ngelihat Kita buka dashboard, Iya, buka ada dashboard. apa, statistiknya Insights-nya. gimana, Iya. insights-nya. Kalau di konteksnya aku yang aku pelajari per hari ini, even bikin podcast ini juga aku sangat suka psikologi manusia gitu. Ketika aku memahami tentang psikologi manusia, kadang ada aja tuh pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul untuk podcast gitu. Sehingga itu bisa dipakai juga untuk di thumbnail, untuk di judul. Menarik. Ya, kenapa orang mau nonton, kenapa orang mau ngeklik. Pas sudah tayang, aku lihat wah ini rame nih. Itu aku pakai datanya untuk kedepannya aku bisa terapkan lagi. Iya, Dan gunakan lagi. itu yang bikin kita Sangat berkembang kan. applicable ya, iya. Iya. Jordan. Iya. Jordan ini udah Jordan. serius banget deh Jordan gitu ya. Langsung. Kaget. Apa yang kamu bisa prediksi terhadap dirimu sendiri selama 5 tahun ke depan gitu? Misalnya, wah aku melihat diriku di sini. Ini kayak Aku- job interview question ya. Iya, interview Terima question. kasih Kak atas pertanyaannya. Apa yang kamu bayangkan tentang wah Jordan 5 tahun ke depan yang akan seperti ini, dampaknya seperti ini, tanpa aku taruh ekspektasi apapun ke kamu, tanpa aku taruh beban, tapi Oke. kita membayangkan aja karena aku suka bermanifestasi gitu. Oke, manifest ya. Iya. 5 tahun ke depan. Berarti pertama, semoga udah lulus, udah Iya. Jordan Hervianto ST. Iya. Ah, Asal ada ST gelar. manis ST gitu. manis. Ya udah lulus pastinya dan harapannya ya cum laude kalau amin. bisa. Terus Amin. kan kalau 5 tahun dari sekarang berarti 3 tahun berarti ada 2 tahun lagi ya. Hmm. Ayub sih 2 tahun ini udah bisa kerja sih. Udah bisa kerja karena kalau ditanya mau kerja atau langsung lanjut S2 if possible, aku bakal pilih kerja dulu. Kalau kerjanya di field atau industri mana, ya balik lagi yang tadi kita bahas di awal, aku masih belum bisa decide. Ya tergantung lah nanti dapatnya di mana gitu. Tapi yang di luar pekerjaan dan juga karir gitu, aku berharap sih aku udah bisa bikin impact gitu di dunia. Khususnya aku sangat antusias terkait dengan pendidikan. Ya aku udah mulai, aku suka banget yang sama yang namanya mengajar, aku suka banget ya sebenarnya bagi ilmu tadi, cuman kadang terhalang sama energi gitu maksudnya. Dan ya aku berharap aku bisa scale up lah gitu. Kayak aku beberapa kali udah pernah volunteering teaching gitu. Dan aku berharap ya bukan hanya di bagian-bagian tertentu saja, bukan hanya puluhan orang yang mendapatkan impactnya, tapi aku harap ya bisa sampai ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan gitu. Makanya aku bersyukur banget bisa ya contoh datang ke podcast ini, mungkin aku bisa sharing terkait dengan perspektif aku yang bisa ngebantu mungkin orang yang lagi butuh jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dan ya aku harap itu bisa berjalan terus sampai 5 tahun ke depan sih. At least kalau kuantitasnya nggak bisa diperbesar ya udah at least jalan terus saja gitu. At least selalu ada orang yang dapat impactnya dan dapat positif message-nya gitu. Itu harapan terbesar aku aja sih untuk 5 tahun ke depan. Apakah 5 tahun ke depan itu kamu masih aktif di hobi yang sama? Misalnya banyak teman-teman yang aku kenal kayak wah ini pintar banget, serius banget belajar, berprestasi segala macem. Tapi berjalan waktu ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja yang bikin mereka tuh tetap semangat sama berenergi itu ada hobinya sendiri gitu.
Masuk ke kalian berdua deh. Kamu nih, apa hobinya di luar orang yang kenal Jordan, wah belajar banget gitu. Apa hobi yang kira-kira 5 tahun lagi tuh masih kepake tuh hobi, yang bisa bikin kamu tetap punya energi semangat itu? I think sih kalau kita jawab 5 tahun ke depan hobi ya berubah atau enggak, jawabannya enggak. Ya. Karena hobi ini tuh udah melekat sama aku dari aku kecil. Oh really? Really, 2 hobi. Aku suka banget main musik sama olahraga. Oh. Dari kecil aku udah main musik. Dulu aku pas kecil tuh pertama kali nyanyi. Terus aku nyanyi tuh pas TK. Karena orang tua aku tuh sangat open gitu. Kayak orang tua aku bersyukur juga banget sama hal ini. Orang tua aku bolehin aku untuk nyoba banyak hal. Kayak coba ikut les gambar, coba ikut belajar musik, dibeliin gitar, dibeliin keyboard, terus coba daftar klub olahraga ini. Dan they let me to decide gitu. Yang mana yang pengen aku pursue pas aku SD dan SMP gitu. Ya akhirnya seleksi alam kelihatan yang mana yang aku suka. Dan stay sampai sekarang aku cuma suka 2 hal itu, musik dan olahraga. What kind of olahraga? Olahraga kalau dulu tuh pertama kali aku taekwondo. Dulu aku atlet. Wih, pakai komplit. Black belt. Dari SD sampai SMA kelas 1. Itu dulu ya sabuknya 1 di bawah hitam sih. Jadi Tetap keren, itu udah tetap bagus keren. loh. Tapi itu aku sangat enjoy, makanya bisa berjalan sampai 6-7 tahun ngelakuin itu. Hmm. Cuma kalau untuk sekarang ya aku lebih suka jogging, lari, terus kayak workout, calisthenics, dan kadang kalau main sama teman main Push up. pingpong. Ya push up. Kalau boleh cek itu aku suka banget ngajakin anak-anak Clash of Champion buat push up battle. Serius? Jordan di mana-mana tiba-tiba push up di depan kamera. Tema Adit nih, tema Adit. Aku setiap sebelum podcast push up. Emang iya kak? Iya. Wih, ini performatif ini. Habis ini push up deh kayaknya. Dan aku udah push up itu dari aku SMP kelas 2 kali ya. Oh. Sampai hari ini tuh masih push up. Setiap hari kak? Setiap hari ya? Itu Minimal dedikasi 20 sih. tuh. Dedikasi Dedikasi ya, kayak apa push up sekarang aja gitu kayak kak? gitu dong, kayak gitu Push dong. up challenge. Tapi ntar setelah itu kita push up deh. Biasanya Boleh. kamu push up sehari berapa kali? Push up aku tergantung sih. Kalau emang ada waktunya aku bakal push up. Kalau enggak ya enggak. Tapi sehari tetap pasti mengusahakan kan? Tergantung. Kan namanya hobi ya kak, Iya, bukan iya. keharusan. Iya, Kenapa ada push up gitu di hidupmu, kenapa? Karena aduh ini agak deep sih, perlu dibahas gak ya? Wah, gak apa-apa. Asalkan gak sensitif ya? Oh nggak sensitif. Ya dulu tuh aku fisiknya kurang bagus lah. Ya aku dulu gendut. Dan yang membuat aku untuk pengen berubah itu adalah ketika ya aku merasa nggak dianggap aja sama orang-orang. Aku cuma dianggap kayak oh ini Jordan yang pintar, udah gitu doang. Iya. Dan like nobody's know my personality dan lain-lain, dan emang mereka nggak tertarik untuk tahu itu juga. Cuma beberapa orang bahkan bisa dihitung pakai jari gitu. Akhirnya ya di situ aku memutuskan aku pengen ngubah aja. Mulai dari apa? Mulai dari fisik pastinya. Karena kan ya kita ngomong don't judge book by its cover, tapi kenyataannya seperti itu. Dan jadinya ya aku mulai sama kak dari kelas 8 SMP. Cerita lu sama gue sama juga. Sumpah gak sih kak? Serius. Wah, Bener gak sih kak? Serius. Aku Kayaknya dulu emang canon event ya. Iya, kayak pas SMP dulu kayak aku suka sama si A gitu kan. Terus tidak dianggap karena badanku. Wah. Dan aku mulai lari sore, aku push up demi dia. Gak apa yang penting dapat positifnya kan. Apa namanya, jangan kejar butterfly-nya tapi build garden-nya ya. Wah, itu dia. Dan akhirnya Butterfly datang lebih berkelas dibandingkan dia gitu ya. Tapi kalau gak ada butterfly ya udahlah ya. Iya. Wah, itu deep sekali. Tadi yang aku suka dari Jordan yaitu dia nge-spill sedikit tentang parenting orang tuanya gitu. Yang dimana memberi kesempatan untuk anak itu coba banyak hal. Sampai kemudian dia seleksi alam. Dia tahu mana yang dia passionate banget. Dia rela menderita ngerjain apa, dia suka ngerjain apa. Sampai bertahan, dan itu long lasting. Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun kemudian masih kepake tuh hobinya. Sesimpel push up kayak kita. iya. Aku mau pindah ke K deh. Iya. Apa ilmu parenting yang dari dulu diterapkan oleh orang tua K kepada K gitu? Yang sampai hari ini tuh kayak wah aku bersyukur banget nih punya orang tua seperti ini gitu. Aku di provide ini, aku bisa belajar hal ini karena materi atau metode yang diterapkan oleh orang tua aku. Supaya orang tua yang menonton ini atau teman-teman yang menonton ini juga bisa petik pelajaran. Iya, actually ada 2 hal. Satu tadi yang Jordan ngomong gitu, orang tua boleh like let you try a lot of different things, itu sama aku. They let me try so many different things, dari ballet, dari Shaolin Kung Fu juga dulu pernah sempat coba ya. Wah, aku tanpa kamu bilang balet, aku tadi nebak nih kayak kamu pernah coba balet deh.
Oh ya, Kelihatan gak sih? tapi cuma sebentar doang juga Kak. Iya, tapi aku akhir-akhirnya adalah kepada musik juga ya. Jadi Wow. aku suka banget nulis lagu dan kebetulan ada juga lagu yang udah ada di streaming platforms Wow. gitu Kak. Kamu tahu gak? Tahu? Jangan kalian udah collab lagi. Belum. Udah belum ya? Sun. Bisa. Iya. Dan disitulah parenting stylenya menurut aku yang sangat aku apresiasi adalah my parents are always supportive of what I want to pursue. Dalam arti bukan hanya kayak oh dibolehin tapi disupport gitu Kak. Disupport ya. Jadi misalkan aku dalam hal musik juga ya, I really like writing songs, I really like playing instruments, singing dan lain-lain itu, ya mereka juga support dengan cara, oh misalkan dikasih waktu untuk pergi ke studio atau kemana gitu pas pulang Jakarta dari Amerika tuh selalu sempetin waktu ke studio dan disupport bantu, misalkan my mom bantu filming atau my dad juga bantu buat rekaman dan lain-lain gitu, dan aku ada waktu untuk mengerjakan itu dengan support mereka itu. Ya, itu sangat membantu sekali sih Kak. Hal yang kedua yang aku belajar adalah from my parents is to spread your blessings gitu. If you have the privilege of having something or have the privilege of knowing something is to continue spreading it to other people because you never know if that person might need it at that point in time gitu. Misalkan ada orang yang dalam keadaan oh dia lagi sedih banget gitu. Cukup dengan you say hi, dengan you ajak kenalan, dengan you smile at them, itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang make their day gitu. Jadi itu satu hal yang aku belajar banget dari especially from my mom gitu ya. To give to other people even when you are in need. I think that's something that Yeah. is difficult to do, Next level. but it's something that you have to be conscious of doing gitu. Because at the end of the day ya, all of us are people and people need other people in a community. And kalau dalam keadaan mereka itu mereka memang sendirian atau merasa di hidup ini aku kok cuman sendiri gitu, something as simple as talking to them or greeting them itu bisa membuat seseorang merasa tidak sendirian lagi di dunia ini gitu. Wow. Berkelas. Itu sulit banget sih tapi. Iya. Itu beneran sulit banget. Apa hobi yang masih kamu kerjakan hari ini yang kamu bisa masih lakuin? Apakah tadi musik masih aktif? Musik, Terus tadi yang kita kaget kungfu ya? Shaolin. Sorry. Jadi itu kungfunya tuh sebenarnya bukan kungfu yang fighting tapi lebih ke choreography Yeah. and gitu-gitu. Tapi itu udah gak dilakuin lagi sih Kak. Apa ya, selain musik, I think I like to explore places a lot. Jadi dikasih opportunity untuk study di California tuh aku juga suka jalan-jalan. Karena kita juga kebetulan dikasih Bay Pass sama UC Berkeley, jadi kemana-mana bisa naik train, bus lain-lain free gitu. Ya. Jadi suka banget explore new places, belajar new things. Dan kebetulan akhir-akhir ini aku suka mendalami arsitektur Kak. Interesting. Wow. Yeah, it's really interesting. I think when I went to Korea kemarin, soalnya pas exchange itu sempat ngambil kelas arsitektur. Dan kita tuh jalan-jalan, tapi sambil jalan-jalan itu sambil gambar. Ya. Gedung-gedung ini, misalkan palace versus arsitektur modern itu, terus suka gambar-gambar. Walaupun aku nggak terlalu banyak pengetahuan tentang arsitektur, menurut aku itu sangat fun sih melihat how people think and how they build things, why they build things is very Yeah. interesting to see. Ya, wah, keren banget. Ini menarik banget ya. Iya, menarik banget ya. Ada banyak film-film yang aku tonton itu kadang tanpa sadar itu mempelajari tentang arsitektur dan even kamu masuk ke ruangan aja, masuk ke suatu tempat kamu pasti mempertanyakan ya kenapa ini diciptakan, dibuat dari apa tuh punya perspektif yang lebih dalam gitu orang yang suka arsitektur sih. It's really interesting. Iya. Wow. Aku balik ke Jordan deh. Ini sangat berat Jordan. Oke, coba siapin dulu. Banyak orang biasanya tuh gampang ikut arus ya di usia 20-an awal gitu. Terutama dari pencapaian. Wah, pencapaian orang itu kita ikut juga tuh. Wah, berarti aku happy kayak dia punya pencapaian dong. Misalnya si A punya barang A. Kamu bakal mikir, oh aku akan happy kalau beli barang A juga gitu. Tapi kalau masuk ke pencapaian kamu sekarang, apa pencapaian yang beneran bikin kamu happy inside gitu? Bukan karena lihat orang, tapi beneran kamu tuh happy banget. Apa pencapaiannya? Pencapaian aku ya, yang aku sangat happy sih
mungkin ini bukan pencapaian, tapi Ya. buat aku ini pencapaian Ya. adalah dengan aku udah bukan jadi financial burden orang tua aku aja sih. Itu aku kalau Itu dibandingin bagus banget. kayak prestasi akademik, oke lah, aku kadang FOMO sama orang dan aku kadang pengen ikut karena aku ngeliat orang lain bisa dapat medali ini, dapat piala ini, keren banget. Terus misalnya kayak prestasi-prestasi di bidang non akademik, aku juga dulu kayak ikut lomba musik, kayak vokal group dan lain-lain tuh karena FOMO teman-teman ikut, ya udah aku juga pengen ikut lah gitu. Tapi yang menurut aku buat aku tuh sangat membuat kebahagiaan diri sendiri lah gitu. Ya dengan cara nggak jadi financial burden, bahkan kayak bisa give back to my parents. Wow. Kayak sesimpel traktir makan atau ya semacam seperti itulah. Dan itu yang membuat aku bersyukur aja sih, kayak akhirnya bisa memberikan kembali gitu setelah mereka memberikan Ya, ke aku ya, ya. selama beberapa tahun gitu. Dan itu mulai aku lakuin ya dari SMA kelas 3 gitu. Wow. Wow. Makanya dulu aku pulang sekolah kerja gitu. Wah, wah Keren lu, banget Jordan, keren. gue melihat versi Bilal yang kecil loh dulu gitu, serius. Tapi kayak itu karena emang kemauan aku aja, like aku bukan yang karena terpaksa Iya. secara finansial Iya. gitu. Kayak aku pengen lepas aja dari orang tua, Iya. nggak pengen Iya. jadi financial burdennya mereka. Iya. Nah, itu bagus banget. Itu bagus banget. Itu yang The aku best bahagia experience. banget sampai sekarang Dan gitu. itu aku lihatnya juga beneran pencapaian itu, pencapaian pribadi kan. Iya. Ya, bukan karena kondisinya emang membutuhkan kamu untuk cari uang, tapi Iya, emang kamunya dari intrinsik itu pengen berkontribusi Iya, pengen sesimpel kontribusi. nggak jadi beban dulu deh gitu. Iya. At least orang tua nggak perlu mikir transfer berapa bulan ini atau Iya, mikir iya, ini iya. anak udah makan atau belum, ada uangnya atau belum. Iya, Itu iya. menurut aku bersyukur sih gitu. Keren. Apa pencapaian intrinsik yang kayak itu bersyukur banget per hari ini? I think similar to Jordan sih. Oh. Menjadi apa ya? Not necessarily financial independent yet, tapi bisa give back ke orang tua adalah sesuatu hal yang I really value. Especially ya kalau kuliah di sana juga jauh ya dari orang tua. Yeah. You cannot see them every day. Paling-palingan ya video call tiap hari itu bisa. There's only so much you can share over video call gitu. Jadi tiap kali pulang tuh seneng banget bisa kayak oleh-olehin orang tua ini atau Yeah. bawain ini gitu. Dan juga selama sekolah di sana ya tanpa menjadi financial burden buat parents itu sesuatu hal yang really good feeling sih. Jadi kayak tiap kali mau beli makanan, mau beli apa itu dengan ya orang sendiri tuh pencapaian yang good banget sih ya. Kayak dari Ya, tadi ya, bilang ya. itu keren banget sih. Iya, dan aku sering bilang di podcast ini, aku bilang kalau kamu mau anak yang berkelas ya, atau kamu punya anak yang berkelas, maka kita harus jadi orang tua yang berkelas sih. Betul. Bener. Ini anak berkelas nih, bangga-bangga sama orang tuanya. Belum selesai di situ. Aduh. Ada lagi nih. Kapan momen kalian sadar kalian itu sedang OTW jadi orang dewasa gitu. Wah, aku sudah jadi orang dewasa nih. Oh, kapan ya? Kayak dulu deh. Silakan Ki. Wah, aku jadi orang dewasa. Ada Jordan. Kayaknya waktu sekolah masa-masa SD SMP tuh sedikit sudah merasa kayak gitu. Cepet banget. Sedikit ya, hanya sedikit. Masih main Karena- gobak sodok. Tapi dalam sisi yang kayak I wanted to do more than study at school gitu. Jadi aku tuh sering lihat kayak orang-orang, banyak banget orang pinter di luar sana, tapi what is their next step gitu. There's not much that they're doing with what they're having at that moment in time gitu. Dan di situ aku sempat merasa kayak, menjadi orang dewasa yang sukses itu butuh lebih dari hanya akademik, butuh lebih dari hanya yang namanya belajar dari buku gitu ya. Butuh apa ya gitu. I started searching di situ. Nah, mulai SMP tuh aku mulai realize bahwa orang-orang yang paling sukses itu adalah orang-orang yang paling jago public speaking. Sebenarnya seperti kayak Kak Bila gini punya podcast dan lain-lain, yang paling berdampak adalah pada waktu kita bisa share apa yang kita tahu melalui ya speaking itu. Dan dari situ aku mulai journey public speaking aku di MUN maupun debate Oh, gitu-gitu. MUN juga ya? Aku juga MUN dulu. Dan hal yang aku paling belajarin gitu balik lagi tadi ke networking juga ya, ketemu orang-orang dari berbagai negara, networking juga. Dan the other thing is learning how to think beyond the classroom. Because menurut aku hal yang paling berharga yang kita take away dari sekolah dan maupun university adalah belajar cara berpikir, bukan hanya belajar tentang materi apa yang kita pelajarin gitu ya. Dan itu bisa diterapkan di setting-setting public speaking seperti ini karena kita jadi lebih aware of real world issues dan lain-lain gitu. Tapi balik lagi tadi ke pertanyaannya, hal-hal ini yang
menurut aku jadi mikir lebih dewasa lagi daripada umur aku saat itu gitu. Tapi kalau misalkan bicara tentang independence banget itu pas mulai kuliah di Pas Amerika merantau sih, ya, pas merantau merantau. jauh ya. Rantau jauh banget dan bener-bener sendiri gitu. Di situ nggak ada family, nggak ada siapa-siapa, kenalan orang dari nol gitu. Bahkan kayak ke kampus itu kan tiap kali ke kampus harus kenalan orang baru lagi. Ya. Terus lebih dari kenalan orang tuh mengenali cara way of life mereka juga beda banget ya Kak. Misalkan dari sesimpel kalau di sana structure-nya gimana atau misalkan makanannya gimana gitu. Itu everything is pretty different tapi nggak begitu shocking tapi tetap harus ada adjustment gitu. Dan adjustmentnya sendirian gitu Kak. Keren. Berat. Iya. Mantap ya. Tapi I'm sure Jordan juga Iya. banyak experience di Aku situ. mau nanyain Jordan gitu. Ini man to man conversation gitu ya. Lebih berat ya. Karena kalau di fase aku dulu pas masuk kuliah itu aku mikirin wah aku harus jadi orang dewasa nih. Dan mindsetnya pada waktu itu no one is coming to save you gitu. Oh. Nah ini Jordan gimana nih? Apakah ada fase di mana oke aku harus jadi pria bertanggung jawab dulu untuk diriku sendiri. Walaupun tadi udah mulai di spill dari POV gak mau jadi burden finansial orang tua. Tapi apa internal conversation yang kamu punya sehingga kamu sadar bahwa oke aku mau jadi orang dewasa gitu. Atau aku OTW jadi orang dewasa. Oke. Kalau mulai mikir gitu beda banget ya sama kayak kalau kayak SD SMP udah mikir seperti itu. Aku SD masih mikir hari ini mau main bentengan atau gue bakso. Sama lagi ya. Iya. Kalau SMP mikir hari ini mau di rumah aja atau mau main basket gitu. Nah aku mulai mikir kalau life is getting really serious now itu ketika SMA sih kelas 11. Karena menurut aku sih seriusnya dari sisi mana? Mungkin kalau no one is going to save you itu aku baru merasakan pas SMA akhir dan kuliah gitu. Kayak benar-benar ya ternyata orang-orang tuh pasti mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu, kecuali keluarga Ya, gitu. benar. Dan aku kenapa mulai berpikir kalau life is getting serious mulai kelas 11 itu karena sesimpel ya misalkan kita jalan berdua sama teman, kita mau beliin teman kita ini sesuatu tapi uangnya dari orang tua, masa beliinnya pakai uang orang tua terus uangnya sangat terbatas dan lain-lain. Dan aku ngerasa kayak wah ternyata value of money ini sangat berat gitu, kayak money ini sangat berharga. Mulai dari situ mulailah itu berkembang kayak berarti aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin ini kalau mau mendapatkan, karena targetnya ujung-ujungnya apa? Targetnya ujung-ujungnya kan adalah kita pengen ya sukses kan kalau misalnya menjadi seorang yang dewasa. Jadi harus ada step-stepnya itu, dan mulai dari situlah aku mulai mikir kayaknya aku harus mulai get on my own gitu. Tapi beneran aku terapin ya pas akhir SMA itu, kelas 12. Bagus banget. Oke, kita udah masuk ke penghujung Ujung. obrolan berkelas hari ini ya. Dan sebelum aku mau nanyain pertanyaan terakhir aku cuma mau bilang, ini gak bohong guys. Dari tadi kita record ya, udah 1 jam kita record. Sejam, gak berasa sih. 1 hour. Gak berasa. Masih 100%. Wow. Iya. Buset. Masih 100% baterainya. 1 jam. 1 1 jam. jam. Iya. 1 jam, 11 menit. 100%. Dari awal kita record. Iya. Udah durasi dokumenter. Walaupun kita tadi ada water break ya, tapi 1 jam 11 menit. 1 jam. 100%. Yang ini 99%. Yang ini Wow. Berapa? 100. 199, 100. Masih 100%. Berarti average-nya berapa kayak kalau dari data? Iya. Dan aku cuma bilang, kayak semua orang kan ngomongin tentang persiapan karir, bisnis ya. Tapi kan keresahan kita itu rata-rata takut ketinggalan peluang gitu ya. Dan ada riset yang bilang kalau anak muda itu harus selalu on atau update setiap saat, terutama Gen Z. Karena mereka tuh takut banget ketinggalan peluang. Makanya ada namanya FOMO gitu. Nah ini alasannya kenapa Realme C100 itu hadir dengan baterai 8000 mAh. Fokusnya tuh simple, supaya teman-teman tuh bisa stay online, tetap tahan lama. Ini kalian bayangin nih, kalian punya HP terus lagi belajar segala macam 2 jam 3 jam baterainya habis. Kalian mau cari casan gitu. Aduh. Ini bayangin nih, Repot. kalian punya HP yang tahan lama. Hmm. Just kalian harus coba deh Realme Iya. C100. Sangat 100. membantu untuk produktif sih ini harusnya.
Iya. Bener banget. Harapannya jelas ya supaya teman-teman itu bisa dapat akses belajar dan terbuka lebar untuk menghadapi masa depan kalian. Nah, tapi Kay and Jordan, Realme itu paham kalau device yang tahan lama itu nggak cukup kalau nggak diimbangi sama knowledge. Kayak kalian, percuma kalian punya knowledge yang bagus banget, tapi device kalian nggak bagus. Nah, Realme kebetulan bikin kolaborasi bareng Ruang Guru buat bagi-bagi 200 voucher pendidikan senilai Rp100.000 per voucher. So, biar akses belajar kalian tuh makin terbuka lebar dan makin siap menghadapi masa depan. Detail lengkapnya buat klaim voucher bisa kalian cek langsung di deskripsi episode kali ini. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan berkelas aku yang terakhir. Siap-siap ya, agak tegang nih ya. Siap. Champions, are you ready? Not ready. Champions, are you ready? The worst advice yang pernah kalian terima. Worst advice. The worst advice. Kayak ini pertama kali ya ditanya worst advice ya. Ya, Pertanyaannya kayak worst advice ngapain diinget gitu kan. ya. Worst advice. Oke. YOLO. You only live once. Jadi bebas mau ngakuin apapun dalam hidup. Menurutku itu bukan worstnya ya. Tapi menurutku agak kurang lengkap aja sih. You can YOLO kalau udah aman hidupnya. Gitu. Karena ketika anak muda YOLO, you only live once, itu kata-kata kan ya condongnya ke arah negatif. Seringnya aku dengar frasa itu dipakai untuk alasan melakukan hal-hal negatif gitu. Dan menurutku lu bukan cuma ngerugiin diri lu sendiri, tapi lu juga ngerugiin keluarga lu juga ngerugiin orang-orang di sekitar lu, teman-teman lu, apalagi kalau misalkan ya yang menjerat gitu intinya. Jadi menurutku boleh YOLO, tapi kalau udah aman aja gitu maksudnya. Ya tetap ada batasnya lah, nggak bisa kita lepasin batas aman ini gitu. Intinya gitu sih, menurutku itu worst advice. Menurutku. Dan menurutku gitu juga. Masa iya sih? Dari tadi sama lu mindset ya. Tadi. Wah, itu bagus banget. Twin. Pokoknya jangan YOLO. YOLO syarat dan ketentuan berlaku. Ya, lo harus tahu posisi lo di mana ketika lo, wah ini YOLO nih, tapi posisi lo kayak desperate banget. Iya, makanya kayak ya disesuaikan lah intinya gitu. Ya. Adaptasi, kayak kita bilang tadi. Ya. Worst advice. Menurut aku worst advice adalah just work hard while you're young. Just work hard while you're young. Kenapa? Kontroversial sih. Only work hard when you're young. Only work hard. I think working hard itu important. Very important, of course. Tapi while you're young, you should do more than just work hard. Dalam istilah, you have to also work smart and work towards a goal. A lot of people misalkan they just work hard dalam arti belajar, nanti bisa graduate cum laude gitu. Terus after that, what are you going to do with your hard work? Atau misalkan di perusahaan lah, you keep working hard, dapat promotion nih. But what effect does that have on the people around you? I'd like to think of it like this. If I'm on this world today, what legacy do I want to leave behind? Lebih kepada kerja keras aku itu dapat berdampak apa ke orang-orang di sekitar aku dan bisa bermanfaat nggak ke orang-orang di sekitar aku. Because menurut aku, working hard without any goals, without an end in mind, is not productive either. Because you're just working hard and using up all your energy to do something that at the end of the day mungkin doesn't impact more than yourself. So I think salah satu hal yang kita juga belajar, salah satu motto in my school is beyond yourself. So think of it as you want to make an impact towards the world around you beyond just your own abilities and capabilities, beyond just winning for yourself, beyond just earning money for yourself. What can you do to be able to leave a legacy behind in this world where people will remember you as someone who contributed much to the society? Think lebih kayak itu. Gak heran value dia dari tadi itu sama. It's not about you, it's not about you. Others. But Yeah, other people. wow. I think salah satu quote
Jadi waktu aku graduation kemarin dari high school itu sempat dikasih opportunity kasih speech ya. Kebetulan puji Tuhan bisa graduate sebagai valedictorian Wah, itu. keren. Jadi kasih opportunity jadi buat speech gitu, dan aku tuh berpikir keras banget buat speech ini ngomong apa gitu, like what is something that people haven't heard before, and I stumbled upon this analysis of the word impact. Terus sebenarnya impact starts with an I and ends with an act. So it starts from you, but it culminates in actions that eventually should help other people. I think that's a value that really resonates with me and something that I'd like to bring. Wow. Naik kelas ini. Naik kelas ya. Gak nyangka nih anak muda 20-an awal udah ngomongin tentang impact. Dan faktanya memang sebelum kita tutup obrolan ini, aku melihat orang-orang yang berkelas yang datang ke sini itu semuanya emang orang-orang yang gak cuma mikirin diri sendiri, orang-orang yang pengen punya impact ke masyarakat luas gitu. Dan itu yang bikin mereka tuh tetap konsisten. Bahkan happiness itu kan bukan tentang kamu dapatin apa secara material, tapi apa kontribusimu ke dunia ini. Dan aku yakin obrolan kita hari ini tuh bisa berkontribusi bagi teman-teman yang menonton ini. Amin. Dan even simple pemilihan gadget aja atau device aja tuh berkontribusi bagi diri mereka dan orang-orang sekitar mereka. Terima kasih banyak Jordan dan Kay sudah berkelas. Sehat terus. Aku ingin kalian berkembang dan sehat. Thank you so much. Makasih banyak, Gabriel. Thank you everyone. Thank you.